وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الكرام وإلى مشايخنا والمعلمين ووالدينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama sehingga pagi hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini perlu menyambung bacaan yang kemarin. Sambungannya adalah faslun wal aqiqatu sunnatun muakkadah. Sedikit membicarakan tentang akikah. Namun sebelum kita baca yang berkaitan dengan akikah, belum di sini menyampaikan undangan kepada seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman diundang hadir malam ini setelah Isya di majelis ta'lim at-tanwir lil ummah. Majelis ta'lim at-tanwir lil ummah Komplek Asy-Syifa Az-Zahra Jalan Galaksi, Kelurahan Gunung Manggis. Komplek Asy-Syifa Az-Zahra Jalan Galaksi, Kelurahan Gunung Manggis. Dalam acara peresmian Majelis Ta'lim At-Tanwir lil Ummah dan sekaligus peringatan haul Syekh Sahman Al-Madani. Majelis Ta'lim ini adalah yang diasuh oleh Habib kita Habib Muhammad Al-Injid. Ini guru kita juga. Jadi beliau mengasuh Majelis Ta'lim At-Tanwir lil Ummah Gunung Manggis, dan kita semua jamaah diundang pada malam hari ini setelah sholat Isya untuk perdana pembukaan Majelis Ta'lim tersebut. Mudah-mudahan kita semua dilepaskan dari segala macam kehuzuran sehingga bisa memenuhi undangan tersebut. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semalam kita sudah membicarakan
Nah sekarang ada kaitannya dengan akikah. Akikah dengan kurban ini ada kesamaan-kesamaannya, terutama dari segi binatang yang dijadikan hewan kurban dan binatang yang dijadikan untuk akikah. Ini ada kesamaan-kesamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqiqatu sunnatun muakkadatun. Dan akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sama dengan kurban. Semalam kurban juga hukumnya sunnah muakkadah. Akikah juga hukumnya sunnah muakkadah. Apa arti akikah itu? Jadi akikah itu bisa mengandung dua makna. Kalau dari segi bahasa, arti perkata, akikah itu adalah rambut yang ada di atas kepala bayi. Nah, itu namanya akikah. Secara bahasa, arti berkalimat. Arti berkalimat akikah itu rambut yang ada di atas kepala bayi. Lalu kalau secara syariat, secara hukum fikih menurut agama, kalau tadi menurut kamus, menurut bahasa. Kalau secara syariat, akikah itu adalah binatang yang disembelih ketika mencukur rambut yang di kepala bayi. Menyembelih binatangnya itu sebutannya akikah. Jadi akikah itu bersamaan dengan mencukur atau memotong rambut yang ada di kepala bayi. Wa yadkhulu waqtuha binfisalil waladi. Kemudian masalah waktunya, kapan waktunya akikah itu? Nah, waktu akikah itu dimulai dengan lahirnya secara sempurna si bayi itu. Jadi bayi itu sudah benar-benar keluar, bukan masih sepanggal di dalam, sepanggal di luar. Kalau di akikahi ada, tapi bujur-bujur sudah keluar seawakan. Nah, kalau sudah keluar seawakan, ini masuk sudah waktu akikah. Jadi begitu brojol keluar, jawabannya langsung kita akikahnya. Jadi pada berselang hari lagi, hitungan jam langsung ke akikah. Daripada kehibungan misalnya, ini sudah masuk waktunya, tidak apa-apa, sah. Artinya sunnahnya dapat saja. Tidak harus menghalangi hari ke-7. Ini sudah masuk waktunya. Begitu anak tadi keluar sebulan waktunya. Nah, jadi masing-masing ada waktunya. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi, al-ghulam murtahanun bi'aqibatihi yudhahu anhu yawma sabi'ah. Seorang anak itu akan tersandar dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Jadi tersandar itu ada sebagian yang mengatakan artinya, maksudnya itu ada memberi syafaat jaminan di hari kiamat lawan abah mamanya. Ada yang mengatakannya itu, menafsirkan tersandar itu. Jadi si anaknya kada bisa memberi syafaat, kada bisa memberi pertolongan lawan abah mamanya. Ada juga yang mengarti tersandar itu artinya kada tumbuh sempurna kenaan.
Jadi kada tumbuh sempurna si anak ini kalau kada diakikah. Itu makna untuk di dunia kada tumbuh sempurna. Kalau untuk di akhirat kada memberi syafaat. Jadi yang bagusnya apa? Diakikahi. Mudah-mudahan karena anak kita yang diakikah ini tumbuh sempurna, awaknya, akalnya, akhlaknya tumbuh sempurna. Kemudian di akhirat juga mudah-mudahan memberi syafaat kawan kita juga. Itu harapan kita. Jadi kada diizinkan untuk memberi syafaat. Maka kita ini punya anak, di antaranya mudah-mudahan bahwa menolongi kita di akhirat. Ya, kalau anak kita saleh, mungkin jadi ulama, jadi tuan guru, jadi orang yang saleh, bisanya kena memberikan syafaat kepada abah mamanya. Insyaallah. Wal afdalu lahuha yawma sabi'ihi. Tapi yang afdalnya menyembelih akikah itu pada hari ke-7. Tadi begitu keluar anak tadi, sebuah keluar lahir, itu masuk waktunya. Tapi bagusnya ditunda ini akikahnya, cari waktu yang paling afdal, yang paling utama. Kapan itu? Di hari ke-7. Hari ke-7. Jadi kalau lahirnya misalnya hari Senin, itu hari Senin dihitung hari pertama sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Hari Ahad berarti hari ke-7-nya disembelih. Jadi hari yang lahir itu dihitung juga. Hari Minggu lahirnya, hari Minggunya dihitung 1 hari. Di hari ke-7, wala yujzi'u fiha illa ma yujzi'u fil dhahiyyati. Itu afdalnya Bang. Cuma kadang-kadang kita terkendala biaya. Udah hari ke-7 belum ada aja duit nih, belum ada duit lebihan. Kesanbukan hewan akikahnya nih, kambingnya. Lalu tertunda-tunda sampai 40 hari, sampai 60 hari, 4 bulan, 5 bulan. Cuma kadang apa? Cuma itu afdalnya. Afdalnya di hari ke-7. Dan tidak memadai pada akikah itu kecuali hewan yang memadai, yang sah juga di dalam berkorban. Jadi yang sah, yang memadai untuk dijadikan hewan akikah, sembelihan akikah ini adalah hewan yang sah juga gasan dijadikan korban. Semalam di bab korban itu yang sah gasan korban itu unta, kemudian sapi segala macamnya, kemudian kambing. Akikah juga 3 macam ini. Nah, akikah boleh unta, boleh sapi, boleh kambing, paling akhir kambing. Itu yang sah. Dan sifat-sifatnya juga sama dengan kayak di kurban. Semalam di kurban boleh berkorban dengan hewan korban yang perempuan, yang bini, betina. Akikah juga kayak itu boleh juga dengan akikah kambing bini, sapi bini, itulah boleh. Cuma afdalnya kemarin yang akikah. Nah, jadi sifat-sifat hewan untuk dijadikan akikah ini sama dengan yang ada di bab kurban, pembahasan kurban. Wa aqalluha syatun an kulli mauludin. Dan paling sedikit daripada akikah itu yang disembelih adalah seekor kambing
dari tiap-tiap anak yang dilahirkan. Jadi minimal akikah itu seekor kambing, baik yang lahir itu anak lakian atau anak binian, dengan satu kambing ini dapat sudah sunnahnya, kena aja sunnahnya, dapat pahala sunnah akikah. Itu paling minimal itu seekor kambing. Wal afdalu dzabhu syataini 'anil zakari wa syatin 'anil untha. Dan yang afdal, kalau tadi paling minimal, paling kadang seekor kambing. Ya kadang-kadang apa aja kelakian seekor aja kambingnya, kadang tahu bisa diprotes orang, ukurannya 2 aja. Ya orang duitnya cuma kawas seekor aja bukan, duitnya cuma kawan bukan 1 kambing aja, lalu seekor aja sini akikahnya, akikahi anaknya, yaitu pahalanya tuh dapat hanya sunnahnya, bukan hanya sunnah, dapat hanya sunnah. Tapi yang afdal itu menyembelih 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan. Itu afdalnya kayak rinciannya. Kalau yang lahir itu anak laki-laki, sembelihkan 2 ekor kambing akikahnya. Kalau perempuan seekor. Apakah disamakannya seekornya? Nah, kakak pertama misalnya binian lahir seekor, karena yang adiknya pulang lahir lakian seekor pulang, kena aja sunnahnya, dapat aja. Artinya kewajiban si abahnya mengakikahi itu gugur aja. Nah, kalau anak diafdalkan, dirincikan kayak tadi, Nabi juga kayak itu. Nabi berakikah untuk Sayyidina Hasan itu juga pakai kambing. Jadi Nabi mengakikahi Sayyidina Hasan itu seekor kambing. Nah ini menunjukkan 1 ekor pun sudah cukup. Tapi dalam riwayat lain Nabi menyuruh kepada, ini riwayat dari Siti Aisyah istrinya. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah menyuruh kami untuk mengakikahi laki-laki, anak laki-laki dengan 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Nah ini dalilnya dari itu. Jadi bahwa 1 kambing itu memadai aja, ada hadisnya. Kemudian yang perintah 2 kambing untuk laki-laki ada juga perintah. Itu afdalnya. Wa yaqafuha biqulwin. Kemudian setelah disembelih lalu tentu dimasakin. Nah ini memasakinya ada anjurannya. Yang bagusnya apa masakannya? Biqulwin, dimasaki dengan masak yang manis. Jadi masakannya untuk akikah itu agak manis. Kemanis pada biasanya. Kita biasanya masih misalnya tertuju pada masaknya. Untuk akikah pula yang manis. Itu bagusnya kayak itu ada tafa'ul, ada harapan kita di intangan manis. Apa maksudnya tafa'ulan bi halawati akhlaqil maut? Itu tafa'ul
harapan kita mudah-mudahan anak ini kena akhlaknya manis juga, akhlaknya manis, akhlaknya bagus, sebagaimana masakannya yang manis. Wa yukrahu tarfu bihamid, dan makruh memasaknya dengan masakan yang pedas atau masamnya gitu kan. Nah itu aja makruh, karena bagus artinya akikah masakan yang padas. Karena kalau bina padas kena anak di kelakuannya padas, untungnya padas, ucapannya padas. Nah itu ada harapan, ada harapan di manis tadi itu supaya bagus, manis akhlak. Kita ini ketujuh tapakul, bertapakulan. Tapakul ada harapan di situ. Lihat kalau kita beracaraan, wadahnya apa yang biasa diangkat-angkat di situ, itu hampir semuanya ada tapakulan Tuhan kita, ada pengharapan. Kalau orang beracaraan keselamatan, kekhataman, tamat mengaji, karena surongannya ada lakatan. Apa tapakulnya itu? Kira-kira mudah-mudahan lakat, lengket, pelajarannya, ilmunya, bacaannya, Qur'annya, kayak lengketnya, lekatnya, lakatan. Dari situ rintangan situ. Tamat mengaji, berkhataman, ya lakatannya banyak benar. Supaya lengket ke ilmunya nih, sampai tua, kalau bisa baca Qur'annya nih, lengket. Karena orang keselamatan pulang. Itu kena ada apa? Ada tapai. Tapai itu tapawalnya itu harapannya itu. Wewo apa tapai itu dan ngarang kan anggap tapai itu sing banyak kan. Tapai gambar, tapai singkong. Ujarnya semoga tercapai yang diniatkan. Supaya tercapai yang diniatkan banyak ya. Tapainya adalah supaya tercapai semua yang dihajatkan, yang dikabulkan. Nah, itu ngarannya tapakul kan kayak itu. Jadi kita mau anggap baik itu ada apa-apa itu bagus-bagus saja. Kadang kayak wahabiban di syirik-syirik akan, di bid'ah-bid'ahkan, apa itu lah. Tapakul aja itu tapakul. Karena ada pulang pada yang belajar cucurnya banyak. Cucurnya tapawalnya nih. Orang keselamatan tadi supaya mencucur rezekinya. Kayak mencucur rezekinya. Katanya sudah cucur. Keselamatan apakah sholat aja ada cucur gitu. Banyak rezekinya mencucur gitu. Itu ngaranya tapawal boleh aja dabahkan. Kita pulang ke anak lapan, buat juga lapan saja. Selamatan ada lapannya. Makanya supaya berlipat-lipat. Kayak bolehan yang berlipat-lipat kita berdagang, usaha berlapat-lapat, berlipat-lipat. Banyak ujungnya adalah itu orang paham itu tapakul ya. Dalam akikah ya tapakul itu masaki manis supaya manis akhlaknya, harapannya dengan baik. Ada juga kopi pahit, kopi manis, itulah tapakul adalah minum kerajaan kopi pahit buang bahan kopi lengkap susu, kopi pahit, kopi yang pada bergula, kopi yang bergula itu bilang beratan itu ada tapakulnya aja buat kita. Ada harapan di situ, simbol, ada simbolnya.
wala yukassiru Allah biqadril imkani. Kemudian dalam akikah itu juga dianjurkan jangan memecah-mecah, memotong-motong tulang dari akikah tadi sebisa mungkin. Sebisa mungkin menyembelih korban tadi, tulang itu jangan diramuk-ramuk masaknya. Jadi nanti apa? Jadi diambil dagingnya, kemudian untuk tulang-tulangnya itu dipaculi pas intangan persendian sambungannya. Jadi kadang dipotong di tengah-tengah, kadang batis, misalnya ini batis kambing, mana persendiannya pacul ke situ, dipacul. Jadi tulangnya ini utuh, karena mana tulang sambungannya pacul tulang. Nah, sebisa mungkin yang ada sambungan itu di situ dilepas. Jadi kadang dicancang baik itu sampai 5 cm tulangnya hancur. Nah itu jangan kayak gitu. Tapi semampu mungkin sebisa kita aja tuh nangkawain tangan kawatnya tuh bikin nangka itu. Di situ ada tafa'ul juga. Tafa'ul. Apa tafa'ulnya? Bisalamati a'dha'il maudi. Itu tafa'ulnya mudah-mudahan anggota badan si anak ini selamat. Jadi awak ini selamat. Pada rusak, pada cacat, sampai dengan Tuhan misalnya lah. Kadang mengalami patah tulang, ramuk tulang, hancur tulang, misalnya. Nah, tafa'ulnya kayak waktu menyembelih hewan akikahnya kayak jarang banget kan ya, ngalih hijau gitu, ngalih mana gitu. Karena ngalih ya sebisanya tadi intangan nangkawanya aja, nangkawa ada ditata, jangan ditata, dilepas saja intangan persendiannya, sambungan dari binatang kurban tadi. Nah itu juga bagus dikerjakan. Wa ba'du hadhil fuqara'i fi amakinihim ahabbu min nidaihim ilaiha. Dan mengirim daging akikah itu kepada orang fakir, kepada orang miskin di rumah mereka, di tempat tinggal mereka, itu lebih disukai, lebih bagus, lebih disukai daripada mengundang mereka ke tempat yang berakikah tadi. Jadi ada dua versi. Akikah dagingnya dimasaki, kemudian bagi-bagiakan ke tetangga, ke miskin semua, siapa aja boleh kita beri. Atau yang kedua, masaki dagingnya, orang-orang miskin, tetangga-tetangga semuanya, siapa aja diundang ke rumah. Nah bisa seperti itu. Tapi kalau dibandingkan antara dua ini, mengiau orang ke rumah atau dagingnya diberiakan langsung, yang sudah masak yang sudah dimasak manis saja. Maka yang paling disukai dalam hukum syariat ini, dalam fikih ini adalah yang memberikan ke orang-orang, langsung dikirimnya ke orang. Tapi kalau diundang orangnya ke rumah kita, ya tidak ada apa-apa juga. Bukan berarti tidak boleh. Itu masalah yang paling bagus atau yang di bawahnya. Jarang kita sampai ini kalau akikah biasanya pengundangan.
wal mukhatab biha man talzamu nafaqatul mauludi in aysara biha qabla mudhi sittina yawman min al-wiladati wa yastamirru talabuha min mu'tina idzin ila bulughil mauludi. Lalu yang disuruh untuk mengakikah ini siapa? Maka yang disuruh, dianjurkan, disunahkan untuk mengakikahi si anak ini adalah itu orang yang wajib menafkahinya, yang wajib memberi nafkah lawan si anak tadi, ya walinya, kita abahnya, walinya, abahnya. Jadi abahnya ini yang dituntut untuk mengakikahi si anak. Kapan tuntutan kepada abahnya ini? Nah, tuntutan kepada abah si anak ini itu jika mampu sugih atau berduit sebelum berlalu 60 hari dari masa kelahirannya, kelahiran si anak tadi. 60 hari itu maksimal masa nifas, masa nifas perempuan. Perempuan itu kan maksimal nifasnya itu 60 hari, paling lawas sudah. Jadi ibu-ibu kalau nifas itu paling lawas 60 hari. Nah, selama 60 hari ini, sebelum berlalu 60 hari ini, jika punya duit si abah ini, maka dituntut untuk mengakikahi. Misalnya anak lahir, kemudian abahnya berduit aja, awal tukar kambing seekor misalnya atau 2. Maka karena ketika anak lahir ini dalam masa 60 hari ini punya duit, kawan menggawe akikah, maka tuntutan untuk mengakikahi si anak tadi berlanjut terus sampai 60 hari. 20 hari belum diakikahi, padahal duit sudah ada, dituntut nih terus. 30 hari belum, tuntut juga masih, disuruh juga masih kena perintah. 40 hari belum diakikahi juga, masih kena tuntut juga. Jadi kalau berduitnya itu sebelum 60 hari, maka tuntutan kepada si wali ini, kepada si abah ini, itu berlanjut sampai baliknya si anak. Standarnya adalah dalam waktu sebelum 60 hari ini berduit atau akikah, maka tuntutan mengakikah ini berlanjut sampai balik si anak. Berapa umur balik anak itu? 12 tahun lah, 13 tahun atau ihtilam atau mimpi. Jadi sampai umur 15 tahun, nah itu si abah ini dituntut untuk mengakikahi si anaknya ini. Dengan catatan apa? Sebelum 60 hari tadi berduit kawan menukar. Fa'ilam yusir biha illa ba'da mudhi sittina lam tutlab minhu. Nah, kalau misalnya anak lahir sampai 60 hari setelah kelahiran anak, sudah ada berduit aja masih. Ada berduit siapa nih? Anak akikah. Maka setelah lewat 60 hari ini, si abah ini kadang dituntut lagi mengakikahi anaknya. Karena kada berduit selama 60 hari. Maka setelah lewat 60 hari ke sana, itu kada dituntut lagi mengakikahi anaknya.
Jadi bedakan kalau berduit dalam jangka 60 hari kelahiran anak ini karena dituntut mengakikahi sampai anak tadi balik. Kalau sudah balik, maka ada dituntut lagi sudah. Gugur sudah tuntutan kepada abahnya. Lalu misalnya law fa'alaha bal law fa'alaha hinaidin waqa'at syadullah la haqiqat. Andai kata tadi tak ada berduit selama 60 hari setelah kelahiran anaknya, dan ini kan pada dituntut mengakikah. Ternyata setelah 3 bulan kemudian ada berduit. Nah ini kan pada dituntut nih. Lalu digawinya juga, diakikahinya juga. Maka itu ujarnya di sini syatul lahmin itu hanya jamuan daging kambing aja, bukan sebutannya akikah. Kenapa? Inya sudah ada dituntut lagi waktu itu. Wa haitsu tulibat minhu la yaf'aluha illa min mali nafsihi. Nah, akikah tadi itu diperintahkan, dituntutnya itu walinya, abahnya kan, misalnya lah yang wajib tadi. Maka karena yang dituntut itu abahnya, kada boleh mengakikah itu mengambil dari harta si bayi kawan, karena ini kewajiban tuntutan kepada si hamba. Ya anak itu kadang-kadang bisanya lahir dalam keadaan sugih, warisan kah misalnya adalah. Lalu anaknya banyak duit, hanya lahir sugih sudah, punya keturunan misalnya keturunan konglomerat, jadi sudah sugih pilih turunannya. Ya tiap lahir sugih sudah anaknya. Maka kada boleh diambil dari harta si anak tadi, harus dari harta si abah akikah. Boleh mengambil harta anak. Walau kana mauludu ghaniyan, sekalipun anak yang dilahirkan tadi sugih anaknya. Wa man balagha wa lam yu'aqa anhu sunnalahu ayya'iqa an nafsihi. Kemudian siapa yang sudah balik dan belum diakikahi oleh orang tuanya, oleh walinya, oleh abahnya, apa ini? Kayak kita ini sudah Tuhan, sudah balik, sudah Tuhan, belum diakikahi oleh kuitan kita sehari. Nah maka sunnah mengakikahi dirinya sendiri. Nah sunnah kita mengakikah sorangan aja. Kita kada tahu hari diakikahi apakah kada. Wajib kita berduit sudah akikah sorangan aja kita. Sunnah seperti itu. Sudah diakikahi apa hari kada usah lagi. Mun belum diakikahi, nah kita dituntut akikah sorangan aja. Jangan minta apa lagi lah. Bah akikahi belum, yang belum akikah belum bahari. Orang tua sudah tidak usah, hilang sudah tuntutan dari hamba ini. Sudah kada dituntut lagi mengakikahi yang balik-balik nang tua ini. Akikah sorangan aja, akikah sorangan. Pasti ada jalannya adalah mengakikahi diri sendiri. Nukar kambing sembelih sorangan, atau nyuruh orang nah akikah mulut ya. Wasunnatu ayyuhadzana inal wiladati fi hudunil mauludil yumna wa tuqamu as-salatu fi hudunil yusra wa yuhannikahu hina idin syakhsun min ahlil khair bisyai'in ulwin katamlin. Sedikit lagi. Kemudian di antara yang berkaitan dengan akikah itu disunahkan azan, diazankan ketika anak itu lahir di telinga kanan si anak. Telinga kanan
Kemudian dikomatkan di telinga kirinya. Ini sunnahnya. Di telinganya itu dipaskanlah kanan. Kayak kita berhadap sini kanan, berarti sini ya. Kalau anaknya berhadap ke kita, tetap aja kanan yang sebelah sini, kanan telinga sana. Jangan ke sini, anak berhadap ke sini, samakan yang lurus kanan. Nah, kanannya standar kita kayak kiblat, kanan telinga kanan. Karena kalau anaknya tadi berhadap ke kita, sini kanan. Jadi telinga kanan si anak itu sunnah azan. Kemudian komatkan telinga kiri. Siapa di situ yang mengadzankan, yang mengiqamatkan? Min ahlil khair, seluruh orang yang baik, orang yang soleh mengadzankannya. Atau abahnya sorangan bawahnya. Selain diadzankan wa ayyuhan nikahu, kemudian ditahnik. Ditahnik ini ya kita kayak disuapin. Sesuatu yang manis yang dianjurkan itu kurma. Jadi ambil kurma sedikit, kunyah-kunyah, kemudian tahnik. Tahnik ini disuapkan, dioleskan ke atas langit-langitnya supaya turun rasa manisnya. Jadi cukup rasa manisnya aja yang dioleskan, rasa manisnya cukup. Kadang kurma sepanggalan dibuat penguntung karena kesadaran kematian. Asal adanya dipicik-picik, keratik-keratik manis, kira-kira sudah oleskan. Nah, di langit-langitnya, bang tahnik itu tahunya, makanya kayak ini kan. Jadi kurma yang bagus mulai gula abang lah, gula abang, gula putih, utamakan. Nah, andai kata gula abang, gula putih nyiur ada juga, kurmanya jangan tinggal. Sunnahnya kan kurma. Nah, kalau ada kurma yang manis tadi, tambah nyiur itu kan biasanya tapakul juga di situ kan, tapakul kan nanti nyiur itu. Itu yang bagusnya kurma. Pokoknya intinya manis gitu kan, disuapi yang manis. Kemudian wa ayyulaqa ra'suhu, kemudian dicukur rambut kepalanya. Jadi diadzankan, dikomatkan, ditahnik, dicukur rambutnya. Walaupun tak sekalipun, walaupun perempuan anaknya tadi. Wa yatasaddaqu biwazni syahrihi dhahaban aw fiddatan. Nah, kemudian disunahkan setelah dipotong rambutnya tadi bersedekah emas seberat timbangan rambut yang dipotong tadi. Ini sunnah juga, dianjurkan agar ditatap rambutnya tadi atau digundul sekalian, ditimbang berapa mili misalnya beratnya nih, setengah gram misalnya. Nah, sunnah karena bersedekah setengah gram emas sesuai berat timbangan rambutnya. Jarang menggorengnya lah, jarang. Kemana mau jauh setengah gramnya kita sarah aja. Tukang tasmiah ya, bagi adalah ibu. Jadi nak gurunya setengah gramnya. Tapi rambutnya lebat banget 2 gramnya. Lumayan aja gurunya 2 gram. Atau kemana aja bisa sedekahkan apa-apa. Tujuh batang itu kan tasmiah dari geser ini. Batangan banyak emas lah, kulit emas, dan bulunya. Ini sudah kesunahan yang jarang diamalkan. Ya. Pertama karena mungkin kada tahu, yang kedua duitnya juga kan. 2 gram dan 2 juta misalnya kan, lumayan juga. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan akikah. Siapa tahu ada yang menebak
على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا